sekarang saya akan melakukan pengukuran tekanan kita, yaitu tekanan darah nanti dan pernapasan dan suhu ibu ya Bu ya. Nah, ketiak ibu akan suhu. Tensi ibu 120/80 ya. Selanjutnya pemeriksaan nadi, itu 1 menit ini. Nadi ibu 80 kali per menit dan pernapasan ibu 18 kali per menit Bu ya. Suhunya 36 derajat Celcius. Baiklah, karena durasi video terlalu panjang untuk pemeriksaan fisik saya tidak ikut sertakan. Baiklah, yang pertama kita lakukan leopard, hangatkan tangan, lalu kumpulkan bagian perut ibu. Lalu kita ukur DFU ibu. Sampai ke simplisis. DFU ibu 31 cm. Teraba satu bagian besar, bulat, lunak. Selanjutnya kita melakukan leopard 2. Tangan kanan ke bawah lalu diikuti dengan tangan kiri. Tangan kiri menekan lalu raba, teraba bagian datar, memanjang dan ada tahanan. Selanjutnya bagian tangan kanan menekan dan tangan kiri meraba. Teraba bagian kecil-kecil janin. Selanjutnya lakukan leopard 3. Tangan kanan ke bawah lalu tangan kiri ke atas. Raba. Teraba satu bagian besar, bulat dan melengking. Digoyangkan, tidak bisa digoyangkan, sudah masuk panggul. Converter apa diinverter? Karena dia pulki, jadi dilakukan pemeriksaan pada perut bagian kiri dan di sepertiga perut ibu. Pegang nadi ibu dan lihat jam. DJJ ibu 130 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran VT. Kita bersihkan vagina ibu.
dari klitoris sampai ke perineum. Begitu pula sebaliknya. Letakkan pada bengkok. Lalu kita melakukan PT, masukkan satu tangan terlebih dahulu dan disisiri dengan jari kedua. Didapatkan pembukaan 3. Lalu bersihkan. Tunggu sampai pembukaan lengkap. Ibu hasilnya ibu mengalami pembukaan 3 Bu ya. Nanti ditunggu 4 jam lagi untuk pemeriksaan PT selanjutnya, dan saya akan melakukan pemantauan kemajuan persalinan Bu ya. Nanti jika ibu ada keluhan bisa panggil saya Bu ya. Selanjutnya ibu bisa makan maupun minum terlebih dahulu ya. Baik, karena pembukaan sudah lengkap dan kontraksi bagus, sekarang kita akan memimpin persalinan. Bapak tolong dibantu ibunya untuk mengambil posisi Pak ya. Ibu nanti jika tidak ada kontraksi, ibu bisa istirahat dan minum ya Bu ya. Tolong nanti dibantu Pak ya untuk ibunya minum. Baiklah, kita cek jika ketuban sudah pecah, kita tidak perlu pecahkan. Jika ketuban belum pecah, kita pecahkan secara manual. Cek kontraksi, lakukan begitu. Jadinya bagus ya, kontraksinya sudah kuat kembali ya Bu. Terus semangat Bu. Kepala bayi sudah terlihat, ambil kain untuk menyangga. Ya Bu, terus semangat. Terus Bu, tiup. Lahirlah kepala bayi. Kita cek apakah ada pelitan tali pusat atau tidak. Jika ada, longgarkan. Jika tidak bisa dilonggarkan, jepit-jepit potong. Selanjutnya kita tunggu putaran paksi luar. Sudah terjadi putaran paksi luar. Kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, tarik ke atas melahirkan bahu belakang, lalu sanggah dan susuri. Lahirlah bayi tangisan kuat, warna kemerahan, gerak aktif. Lalu bersihkan bayi. Terlebih dahulu kita akan melakukan penyedotan lendir. Setelah itu kita ganti selimut. Setelah itu kita akan melakukan IMD. Sebelum itu kita lihat apakah plasenta lahir atau belum. Sambil menunggu, kita lakukan pemotongan tali pusat. 3 jari dari pangkal, lalu jepit. Lindungi bagian jari. Lalu 3 jari dari bagian klem satunya. Lalu lakukan pemotongan sambil melindungi dari bagian perut janin. Setelah terpotong, kita lakukan IMD pada janin.
bayi. Ibu, ini yang dinamakan IMD Bu ya. Bayi diletakkan di atas perut ibu tanpa adanya penghalang ataupun kain. Di kepalanya dimiringkan ke satu arah dan nantinya bayinya akan mencari puting sendiri. Lalu kakinya akan diposisikan seperti kata Bu ya. Tolong Bu pegang bayinya. Setelah itu kita lakukan suntikan oksitosin. Sebelum itu kita periksa apakah ada bayi kedua atau tidak. Karena tidak ada bayi kedua, kita lakukan penyuntikan oksitosin di sepertiga paha. Aspirasi terlebih dahulu lalu suntikan. Selanjutnya kita tunggu tanda-tanda pelepasan plasenta. Lalu kita pakaikan topi pada bayi agar tidak kedinginan. Setelah itu kita lihat apakah sudah ada pelepasan plasenta, yaitu darah menyembur, adanya perpanjangan tali pusat. Tanda-tanda plasenta sudah lepas, adanya semburan darah dan tali pusat memanjang. Setelah itu kita lakukan PTT atau penegangan tali pusat terkendali. Tangan kita bipariata, melakukan standard, tarik perlahan-lahan dan jangan dipaksa. Jika tali pusat panjang, pindahkan klem 5 cm di dekat vulva. Tarik lagi. Plasenta sudah terlihat di introitus vagina, lalu kita akan melipat ke arah maternal lalu putar. Jika ada selaput, kita klem lalu putar. Lahirlah plasenta. Plasenta lahir tangan kiri kita mengecek kelengkapan plasenta dan tangan kanan kita melakukan masas fundus. Kotiledan lengkap 10-20 bagian, selaput plasenta ada, berat kurang lebih 500 gram, panjang tali pusat 46 cm. Lalu letakkan plasenta pada tempatnya. Setelah itu kita cek apakah ada robekan jalan lahir atau tidak. Dari klitoris sampai ke porsio dan ke perineum. Jika ada robekan jalan lahir, maka lakukan penjaritan. Jika tidak ada, selanjutnya kita akan mengajarkan ibu untuk melakukan masas fundus. Ibu pinjam tangannya putih ya. Yang satunya, ibu, ini yang namanya memasas fundus Bu ya. Fungsinya agar kontraksi menjadi bagus Bu ya. Jika keras berarti kontraksinya itu bagus Bu ya. Nanti lakukan 30 menit Bu ya. Baiklah, selanjutnya kita lakukan perawatan bayi.